Cara ngidupnya nggak tahu kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amanna billah wa bi rasulihi tawakkalna la haula wala quwwata illa billah. Wala hadiniyah nitussalih kirmal fatihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma atina bi ilman nafi'a wa wasi' arzaqana wa hadina subul alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah, kita melanjutkan materi kita kemarin tentang alif ha mim dal. Mim ha mim dal, alif dal alif mim. Pada perjalanan hakikat. Kita ini belajar ilmu tauhidnya itu pertama syariat. Kedua thariqah. Ketiga hakikat. Keempat ma'rifat. Nah, kita sudah berjalan syariatnya syariat zohiriyah. Kemudian nanti syariat batiniyah. Kita habiskan dulu ini, nanti kita masukkan kepada tentang hakikat dalam perjalanan syariat zohir dan hakikat syariat batiniyah. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena itulah proses perjalanan ilmu tauhid. Yakni syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Dalam ilmu tauhid dan ma'rifatullah kita kepada Allah. Nah, kita lanjutkan materi kemarin, yaitu membahas masih dalam keadaan hakikat maujud. Alam ini pada dasarnya adalah sifat maujud yang ada. Itu maujud ba'dal adam, adanya nanti tiada. Adam ba'dal wujud, tiada, sekarang ada. Yang tiada, Adam tidak mewujud. Dulu kita belum ada. Di tahun 1968 ke bawah belum ada kita. Yang lahirnya tahun 1969 atau yang lahirnya 1960. Ya, atau 54. 1990 itu kita belum ada, masih dalam keadaan benih, masih dalam keadaan di solbi bapak. Ya, setelah itu ada hubungan suami istri, orang tua kita masuklah ke dalam rahim ibu. Saat kita dilahirkan ke dunia, maujud adanya kita di alam zohir ini, di alam fana ini,
di alam nasut namanya. Nampak mewujud adanya kita. Maka berarti hakikat sesuatu itu sesudah ada sebelum dikatakan kun. Jadi suami istri, kalau dalam ilmu biologisnya adanya fertilisasi, hubungan pembuahan pertemuan antara ovarium, ovum dan zakar yang dikatakan terjadi proses zigot, yaitu ovarium dan dalam biologi pembuahan fertilisasi itu antara spermatozoid dengan ovarium terjadilah fertilisasi pembuahan. Proses pembuahan itu dilepaskan dalam kalimat hakikatnya kun, kata Allah. Maka jadilah kita atas izin Allah. Hanya melalui proses, kalau kita katakan melalui spermatozoid, sperma dan ovum, ovumnya, maka terjadi pembuahan menurut ilmu biologi. Tapi menurut hakikat ilmu tauhid, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jika Allah menghendaki lahirnya kita, maka terjadilah kita. Nah, itu dari Adam badal wujud. Tidak ada, kembali kita kepada sekarang kita ada. Wujud badal nanti kita habis masa perjalanan hidup kita, tidak ada lagi kita di dunia. Kita ada di pertanggungjawaban yaumul mahsyar nanti. Wallahu a'lam. Maka itulah nyata keagungan kebesaran Allah perlihatkan kepada kita, asal diri kita. Dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 53 sanurihim, Allah akan kami perlihatkan, kata Allah, di ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran wa fil afaki, di segala penjuru dunia ini Allah perlihatkan. Untuk siapa? Untuk kita sudul kasrah bil wahdah bil kasrah, wa fi anfusikum, dan di dalam diri kita pun terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Kata Paman Sahak, tanda kebesaran Allah pada diri kita itu kombinasi antara ma'ani maknawiyahnya dengan sifat-sifat kelemahan kita, ubudiyah kita, berlakulah sifat 15 ditambah sifat yang mustahil. Jadi berapa jumlah Paman Sahak? 30 kan? 15, 7 ma'ani, 7 ma'nawiyah, 14 ditambah sifat sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala wahdaniyah. Jadi 15. Nah, berlakulah kepada kita ada sifat ubudiyah. Apa sifat ubudiyah? Kehambaan, karena kita makhluk. Maka sifat ma'ani dan ma'nawiyah ada sifat juga pada diri kita, terdapat sifat kelemahan, ubudi, hamba yang hina, yang papa, yang tidak ada daya upaya sama sekali. Maka berlakulah bagi makhluk. Inilah asal dikenal dengan ta'yinul awal. Kemarin kelas alif,
Alif Ahmad, alif Ahmad asalnya alif zat. Zat Allah, alif Ahmad sifat, alif mim ya, mim Muhammad atau Adam ada awal awsat. Awal terjadinya takyinul awal, takyinul awal. Lalu takyinul zahir. Takyinul zahir af'aliyah kita yang diperlihatkan di saat sekarang ini dalam bentuk yang seru, yang dikatakan bentuk yang sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kesempurnaan kita Allah anugerahkan kepada kita makhluk hamba Allah yang nama al-insan. Maka dengan ini kita lanjutkan. Allah mendahulukan nurnya dari alif Ahmad, mim Muhammad, alif Adam. Allah dahulukan nurnya, nur sifat Muhammad. Maka kata Allah, aku tiupkan ruhku kepadamu. Ruh apa? Nur Muhammad. Berarti Allah mendahulukan akan asal kejadian segala sesuatu itu dari nur Muhammad. Ini ngupas lanjutan yang kemarin. Jadi kembali lagi kepada surat An-Nur ayat berapa? Ayat 35. Nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita belajarnya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Dalam makrifatnya terdapat sir, rahasia Allah bernyatakan hurufnya adalah Nur Muhammad kepada kita huruf Ahmad, alif Ahmad. Wallahu a'lam. Dalam hal ini kejadian alam ini menunjukkan dilalah. Apa dilalah? Dilalah alamat yang ditunjukkan. Dalil. Dilalah itu jamak berada dalil. Dalil di mana dalil? Dalil itu dalil. Pak Imran. Di mana dalil? Kampung dalil. Buat Bakem. Kalau ada orang kaum Wahabi bertanya atau kaum yang lain bertanya, mana dalilnya? Dalil kecil apa dalil besar? Ada. Kalau dalilnya Kampung Bakem, lewat Kampung Bakem dalil namanya. Ada dalil besar. Nah, dalam ilmu tauhid perlu adanya dalil, dilalah, dalil akal, dalil ta'rif, dalil nakli, dalil burhan. Yang kita bahas ini dalil burhan. Apa dalil burhan? Pembuktian. Kalau Pak Irfan itu namanya adanya survei, adanya hipotesa, ya, hasil dari kesimpulan. Nah, dilalahnya menunjukkan. Maka dalam hal ini kejadian di alam ini, ya, kejadian di alam ini menunjukkan adanya nur, yakni awal dalam kenabian, awal dari yang awal nur, yang awal dalam kenabian, dialah yang akhir. Al-haq adalah dengan dia, dan dengan dialah, dengan nurlah kebenaran hakikat. Dalam hal kejadian alam
itu di awal nur sifat Muhammad, maka dengan nur tersebut terjadilah percikan-percikan kejadian, jadikan alam semesta ini, para malaikat Allah, semuanya, ya, semua makhluk dijadikan oleh Allah. Diawali dengan nur sifat Muhammad lebih dahulu, yang awal maupun yang akhir. Jadi kalau dalam surah Al-Hadid itu huwa itu memaknakan arti wal awwalu wal akhir wal zahir wal batinu. Ada pengertiannya, hakikatnya dialah Allah, jangan diartikan kitab yang selain daripada Allah. Tapi memaknakan segala alam ini dijadikan asya'nya. Segala alam ini asya'nya ini dijadikan dari awal nur sifat Muhammad. Maka dikatakan nabi yang awal, nabi yang akhir, yang zahir, yang batin itu, yang alif mim dal itu, awal, zahir dan batin itu menunjukkan dilalahnya, dalilnya menunjukkan nabi yang awal di saat ditiupkan ruh ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Maka selawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Maka itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lah Nabi yang pertama pada batiniahnya. Ya. Dia yang pertama dalam hubungan kepada Allah, dan juga kepada sesuatu dia yang akhir dalam kerasulannya. Dialah yang dalam batin hakikat dan dalam akhir, dalam lahir, dalam ma'rifat. Jadi alif Ahmad secara batin ta'inul awal, yang dijalankan adalah yang dalam hubungan kepada Allah. Alif Allah dengan alif Muhammad, alif Ahmad atau Muhammad tadi itu dikatakan ta'inul awal, penjelasan secara awal batiniahnya. Maka terangkumlah kalimat la ilaha illallah. Terangkumlah kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada kodrat kekuasaan apapun kepada makhluk illallah, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hakikat alif Allah, la ilaha, tidak ada kodrat pada makhluk, kekuasaan pada makhluk, kekuatan kepada makhluk illallah, melainkan kepada Allah. La ilaha, tidak ada kehendak pada diri hasrat pada makhluk, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, ada 7 ma'ani dan manawiyah tersebut, itu atas kehendak Allah semuanya. Nah, ini menunjukkan sifat kepada kita, yaitu hubungan kita kepada Allah, juga kepada alam semesta yang aku katakan tadi, sifat ma'ani dan maknawiyahnya. Dan dia yang akhir dalam kerasulan Nabi Muhammad, yang akhir pada zohiriyahnya, af'aliyahnya, batang tubuh kita. Nabi Muhammad, Nabi yang akhir. Secara zohirnya, secara batinnya Nabi yang
awal. Maka aku kata tadi Nabi Adam alaihi salam pertama sekali manusia yang diciptakan oleh Allah setelah ditiupkan ruhnya, bergeraklah, hiduplah Nabi Adam. Jadi melihat ke atas bergandengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Rupanya lah hadir orang yang pertama daripada Nabi Adam. Maka maharnya Nabi Adam dengan ungkapan sholawat kepada Nabi alaihi salam. Bergetarlah aras. Ya, bergetarlah aras dengan ucapan sholawat Nabi yang diucapkan Nabi Adam alaihi salam. Dalam kerasulannya dialah yang dalam batin hakikat. Daripada hakikatnya alif ha, alif pada hakikatnya batin itu ta'yinul awal, kemudian hanya itu rangkumannya yang Bapak tulis kemarin, ya lebih komplit lagi. Kemarin kan belum paham kan Pak Irfan? Ada Pak Irfan no? Alif Ahmad ha namanya dikatakan ta'yinun awal batin, asal batinnya itu kaitannya awal dari kita batin. Ya. Nah yang kemarin bisa dihapus deh lanjutan kemarin. Ini yang gue jelaskan. Alif Ahmad dikatakan adalah ta'yinul awal dengan ha ini pada hakikatnya mim ha ya. Muhammad, kedudukan alif ha ini nurani dan ruhani kita, namanya batin kita, jiwa kita. Maka kita kaitkan jiwa kita kaitkan pada malam keberapa ini? Malam depan nih. Malam ke-25. Malam 25 malam apa? Termasuk Ramadan? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 5 itu kedudukannya dari alif, lam, ha, mim, dal. Batin kita terdapat daripada alif dan ha. Rohani kita yaitu hati nurani dan hati roha menyatulah di dalam diri kita, ta'yinul awal dan ta'yinul akhir, dua bagi. Ta'yinul awal menunjukkan kepada kita bahwa batin kita itu pada tanggal 5
25 Ramadan, pengenalan diri kita pada Lailatul Qadar, pengenalan diri kita secara zahir dan batin. Apa zahir dan batinnya? Ini, alhamdulillah lima ini adalah tubuh kita. Tubuh kita namanya zahiriyah, yang menerima makrifat. Alhamdulillah, lillah itu pada huruf alif, pada alif Allah dan alif mim Muhammad atau Adam itu, pada lillah nyawa kita, hati nurani dan hati limpahan makrifah. Apa limpahan makrifahnya? Mendapatkan akal muat kita, akal kolab akal hati, dan fuad kita menyatu dalam hal hukum kolbi, yakni kita mendapatkan pengetahuan batinnya. Nah, agak jauh nih, sedikit kupasan ya. Nah, jadi awal Muhammad, ta'inan awalnya deh alif ha, zohir batinnya kita rohani dan hati nurani kita, hati nur yang mendapatkan cahaya Allah. Hati rohani, hati yang hidup dalam rohani, ruh kita mengingat Allah. Udah nyambung loh maksudnya. Jadi bagaimana intinya? Bagaimana menghidupkan rohani kita dengan kalimat ismu zat. Bagaimana hati kita dalam mengingat ismu zat. Apa ismu zat? Nama bagi Allah. Dengan hakikatnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Di lidah hati, tidak di tenggorokan, tetapi di sudur, di dada kita. Di sudur, di dada kita. Ya, di dada kita selalu spontanitas menyebut kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, disitulah nafas yang menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah, darah menyebut kalimat la ilaha illallah, yang menerimanya adalah batang tubuh kita, makrifah yang saat kita pelajari sekarang ini. Di mana hakikatnya dilaksanakan oleh tubuh kita, mengangkat takbiratul ihram hingga salam. Nyambung nih maksudnya? Nyambung nih maksudnya? Artinya ruhani kita hidup dalam kalimat tauhid. Pada saat Allahu Akbar, zahir kita menyebut kalimat Allahu Akbar, batin kita hakikatnya menyebut nama bagi Allah. Ka'annaka tarohu, seolah kita melihat Allah dengan ucapan Allah pada getaran jantung, darah, nafas menyebut nama Allah. Zohir batin kita dalam sholat. Maka yang menerima
amal perbuatan kita adalah batang tubuh kita. Alhamdulillah ini batang tubuh kita yang menerimanya. Maka 25 Ramadan, 5 itu sifat ganjil adalah berasal dari batang tubuh kita. Alif, ha, mim, dal. Apa maksudnya alif, ha, mim, dal? Tubuh kita terjaga dalam mengingat Allah dengan cara, kalau kita maknakan dalam sholatnya, hafizu ala sholawat. Jagalah sholat. Nah, itulah memaknakan alhamdulillah pada kalimat ta'inul awal. Bagaimana ta'inul awal kita dinyatakan, ta'inul zohiri kita melaksanakan sholat 5 waktu. Alhamdulillah jasmani rohani kita mengingat Allah. Jasmani rohani kita mengingat Allah. Kata Allah, uzkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, apakah aku akan ingat kamu. Engkau ingat aku dalam batinmu, dalam ta'il awalmu, batinmu, jasmani, rohani, nurani dan rohanimu mengingatku, kata Allah. Maka aku akan ingat dalam zatku. Jadi kita ingat dalam batin kita kepada Allah, Allah ingat dalam zatnya kepada kita. Kemudian waskuruli, bersyukurlah kepadaku. Mana bersyukurnya? Ungkapan alhamdulillah. Apa aplikasi alhamdulillahnya? Hafizu ala sholawat. Dalam melaksanakan sholat. Itulah ungkapan bahwa kita melaksanakan sholat 5 waktu itu menyatakan syukur kita kepada Allah. Wala takfur. Nah, ini janganlah kita menyekutukan Allah. Janganlah kita menyekutukan Allah. Surat Kahfi ayat 110. Apa bunyinya? Ayat terakhir kali lihat. Janganlah kita menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Man kana yarju liqa rabbih, barang siapa ingin berjumpa Allah, maka falyamal amalan sholehah, dengan amal-amal yang baik. Janganlah engkau yusrik bi ibadihi ahada. Wala yusrik, janganlah kita menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Nah, kita nih banyak ibadahnya, zohirnya ibadah, batinnya belum ibadah. Nanti masakoa Allahu Akbar mayau ko Belitung hana. Bismillahirrahmanirrahim. Mati banyak ge ikat di lelango. Banyak ge orang belanja pagi neo. Apa maksudnya? Tubuhnya sholat, pikirannya, jiwanya, batinnya sekaput di ngayaunya, sekaput di main. Jadi antara zahir dan batin masih bercerai. Belum sampai antara jasmani rohaninya menyatu dalam sholat. Paham belum? Intinya alhamdulillah itu jasmani rohani kita benar-benar mendirikan akimi sholatul zikri, kata Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni akimi sholatul zikri.
Nah, akhirnya sholatul zikri itu alhamdulillah jasmani rohani kita. Inilah hakikatnya Lailatul Qadar. Kata lo mau Mika? Lah kata lo mau Lailatul Qadar jadi? Hah? Dalam sholat itulah ketemu, hanya tidak tampak zatnya, hanya bertemu dalam kalamnya. Tahu kalamnya? Bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalam Allah itu kita mulai berdialog dengan Allah. Jadilah ketemu Lailatul Qadarnya. Lah, kalamnya, asma'nya. Tajalli asma. Orangnya nyari Lailatul Qadarnya malam-malam panjang. Yang dicarinya zatnya. Nak ketemu sedih, ada ketemu cahaya atau ada ketemu malaikat. Lailatul Qadar madih nih kalau Lailatul Qadarnya atau menjadiin. Menjadiin lah terimalah malaikat terus sembahyang lagi. Ya jangan ya. Akhirnya sembahyang lagi. Ada mana yang beda sekali. Padahal 25 itu batang tubuh kita menjaga sholat 5 waktu. Memang pemahamannya tidak sama dengan yang lain. Kalau orang protes, di mana dapat Lailatul Qadar? Tajalli asma'nya, mengenal, bertemu dengan nama-nama Allah dari Al-Fatihah, dari ruku dan sujud. Nah, itu. Kita lanjut lagi materi kita. Ke-10. Nah, ke-9 tadi batang hakikat batin kita itu hati nurani dan hati rohani itu ta'inul awal itu namanya hakikat. Mana syariatnya yang kita kerjakan, mana tarekatnya jalan menyebut nama Allah, tapi perlu adanya riyadhah, perlu adanya latihan, perlu adanya pembinaan pengetahuan. Nanti syariat zahir dan syariat batin kita ajarkan, insyaallah. Ya, kita panjang umur, kita ajarkan syariat zahir dan syariat batin. Kemudian maka dilalahnya yang menunjukkan kepada kita batang tubuh kita menerima samroh, menerima natijah, menerima semua pengetahuan dari batang tubuh kita, zahir tubuh kita, arti nyata dalam makrifat kepada Allah. Barulah kita hayya 'alas shalah, baru kita kerjakan sholat, baru kita mengerjakan sholat. Artinya kita awaludin ma'rifatullah, dasar agama mengenal Allah. Baru kenal dasar agama kita, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru insya Allah dengan izin Allah, jika Allah mengizinkan kita hakikat mengenal Allah dalam arti yang benarnya la haula wala, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan, semuanya mengharap ridho ampunan Allah. Hayya 'alal falah itu yaitu dengan izin Allah kita mendapatkan ridho ampunan Allah. Maka kenapa hakikatnya setiap kali kita menjawab hayya 'alal falah, la haula wala, arti la haula wala itu dia mengharapkan apapun, hanya mengharap ridho, ampunan serta rahmat Allah. Rahmatnya yang diharapkan. Ya. Yang ke-10, Allah mendohirkan segala sesuatu karena Dia. Karena Allah sangat batin dan Allah yang melihat adanya segala sesuatu itu
Allah itulah yang didohirkan sebagaimana Allah telah mendohirkan. Jadi maksudnya Allah batin, Allah perlihatkan kepada kita zohirnya. Contohnya Allah mendohirkan segala sesuatu karena dialah Allah sangat batin. Dia tahu kita karena batin itu tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi Allah perlihatkan kepada kita. Contohnya kepada hamba Allah dengan yaitu tajalli asma. Pernah melihat orang dermawan? Pernah melihat orang dermawan? Pernah melihat orang yang meninggal dunia? Pernah kan? Pernah melihat orang berilmu? Pernah kan? Pernah melihat orang yang peduli sosial kepada orang dermawan, peduli sosial orang? Pernah. Nah, itulah Allah perlihatkan kepada kita. Orang-orang itu dianugerahkan dari anugerah Allah. Waridnya. Ya, waridnya Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Seperti kita melihat mayit, melihat orang meninggal, apa yang kita lihat? Jelas otomatis zahir kita diperlihatkan jasadnya mangkang, ya kan? Mangkang. Tetapi pernahkah kita melihat kebesaran Allah? Allah ambil haknya al-mumit yang mematikan. Kemudian kan terpikir ke sia. Maka adanya tarji. Apa tarji? Ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah menunjukkan Allah bernama al-mumit. Seperti kita bangun tidur, pasti kita mengucapkan alhamdulillah ahyana. Artinya Allah sudah memberikan suatu anugerah kehidupan kepada kita. Ini menunjukkan Allah mendohirkan segala sesuatu kepada kita. Allah perlihatkan asma-Nya kepada kita. Zahir, kemudian af'alnya Allah nyatakan kepada karya-karya ciptaannya, perbuatannya. Terjadinya peristiwa-peristiwa gempa dan sebagainya. Itu Allah menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya kepada kita. Ya. Maka jelas inilah Allah menunjukkan mazharnya, kenyataannya kepada kita. Terakhir ya 13. Nah, ini sampai kita masukkan nanti selesai lebaran kita belajar tentang hakikat ya. Segala sebagaimana kita merasakan bahwa indera kita, penglihatan mata kita gelap, pandangan zahir kita gelap, tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena kita tidak inkisab, tertutup, jumud, ditutupi oleh hawa nafsu, sehingga dengan akal kita, dengan mata zahir kita tidak bisa melihat mazhar, kenyataan dari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan ittisal itu hati, pandangan zahir kita yang dibimbing oleh nur
cahaya aidul yakin kita, ilmu yakin kita dengan mengharapkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, maka tersingkaplah inkisab basor, inkisab sama, inkisab ilmu. Pernah belajar Paman Ishak? Itu inkisab takluk inkisab. Zohir kita tidak akan melihat sesuatu apapun kecuali dengan inkisab basor, inkisab sama, dan ilmu serta kalam kita. Ya. Benda-benda ini dapat kita lihat dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menerangi mata zahir dan batin kita, di mana Allah katakan Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya di atas segala cahaya di langit dan di bumi. Artinya surah An-Nur ayat 35 tadi masih memproses kepada kita semuanya ingin mengharapkan hidayah Allah, petunjuk Allah. Bukan akal, tapi iman, keyakinan kita, akal yang dilandasi oleh iman, oleh hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengizinkan kepada kita untuk melihat alam sekitar ini, tetapi Allah tidak mengizinkan kepada kita untuk berhenti pada benda-benda alam sebagaimana yang dimaksudkan dari firman Allah tadi, apa yang dilihat di langit dan di bumi. Maka di dalam surah Ar-Rahman Allah katakan fanfuzu aqtaris samawati wal ard ya ma'syarul jinni wal insi inistata'tum fanzuru aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzu illa bisultan, kata Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman 33, wahai jin dan manusia, selidikilah, kajilah, perhatikanlah, galilah pengetahuan yang terdapat di langit. 7 lapisan langit terdapat jagat raya alam semesta ini, dan 7 lapis bumi yang terdapat di dalamnya. Itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Fanfuzu, maka selidikilah. La tanfuzu, tidak akan dapat menyelidikinya illa bisultan, melainkan dengan izin Allah. Nah, kita kaitkan terakhir ini sudah 25 Lailatul Qadar malam ke berapa ya? Ada lagi ya? 27. 7 ganjil deh. 7 ganjil deh. Ganjil. 7 sifat ganjil itu ada pada diri kita. Apa ganjil itu? Aqtaris samawat wal ardh. Aqtaris samawat. Kajikanlah yang ada di atas langit pada diri kita, batinmu. Ada berapa lapisan batin yang perlu kita isi? 7 makom batin yang kuajas selalu kolbu, ruhi, siri, rofi, ahfa, polin, jasri, natikoh, semuanya. Ardonya apa? Tubuh kita. Mana tubuh kita? Mata, telinga, hidung, mulut, kulit tubuh kita, batnon kita, kaki kita. 7. Inilah makna arti surah Ar-Rahman ayat 33, fanfuzu fil aqtaris samawati wal ard la tanfuzu, tidak akan dapat kamu illa bisultan, melainkan dengan izin Allah, dengan sultan, dengan kemampuan, dengan pengetahuan, mendapatkan nur Allah. Ini kalau kupasan ilmu batin ini. Kupasan ilmu tahu?
Itulah 27 dikenal 27 Ramadan itu batang tubuh kita. Awalnya 25 menjaga sholat 5 waktu, maka kita kenal dari kita man arafa nafsahu faqad arfahu. Mana kalimatnya? 29. Mana 29-nya? Akal kita. Natikoh ini akhlak, natikoh sudur. Ya, ada 9 posisi keadaan dalam tubuh kita, barulah kita berhak mendapatkan kemenangan pada tanggal 1 Syawal. Kemenangan 1 Syawal yaitu keberhasilan kita berpuasa. Itu untuk pengenalan di diri kita. Ya, jadi inilah rahasia dari Lailatul Qadar. Baru dapat baru 3 hari yang lalu dapat ya. Ketahuan ya, 3 hari yang lalu dapat. Kombinasi ya, kuliatul makrifahnya itu. Iya. Maka terakhir dengan menunjukkan Ar-Rahman tadi, ini menunjukkan adanya qadrat iradat Allah. Dengan menunjukkan 27 Ramadan malam Lailatul Qadar yang 27-nya menunjukkan qadrat iradat Allah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ketentuan Allah dari qadrat iradat Allah. Allah peruntukkan kepada mewujudkan kepada alam ini, kepada kita, bahwa anugerah pemberian Allah berikan kepada kita bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sebab benda sesuatu itu adalah Allah ciptakan akan rusak, penasaran, binasa dan dibinasakan. Maka maksudnya yang ke-12 ini menunjukkan, yang ke-13 ini menunjukkan kepada kita bahwa kita makhluk hamba Allah yang hina, yang papa, yang tidak ada daya, kepada kita semuanya akan binasa. Kemudian bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah Allah, maka jalannya adalah selalu berdoa. Kita 17 kali kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka hilanglah dinding-dinding yang menutupi kita. Artinya mir'atul haq, cermin pada kolbu kita, terus memancarkan cahaya pengetahuan batini. Apabila ini terjadi kepada kita, maka asyiklah hati kita, rindulah kita kepada Allah dengan ungkapan kalimat tauhid la ilaha illallah. Duduk manis, tiba-tiba terdengar kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha, dengar oleh kita, sayup-sayup di bawah angin, spontan batin kita pun langsung ikut mengucapkan kalimat tauhid. Tauhid maksudnya, misalkan di masjid ini setelah sholat zuhur atau asar, kalau di Jawa itu kalau kami namanya zikir khususi, selesai sholat maghrib, sholat Jumat, itu orang-orang tua ahli-ahli thariqah itu tidak pulang. Mereka masih mantap di dalam masjid itu ikut tahlil berjamaah, tahlil khusus yang dibimbing oleh guru mursyidnya, guru tarekahnya. Nah, terdengar sayup-sayup oleh kita dari jauh, maka spontan hati kita pun ikut mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha bersama jamaah. Akhirnya kerinduan kita kepada Allah dengan cara waladzina amanu asaddu hubban lillah.
Saking cintanya kita kepada Allah, mendengar kalimat tauhid, batin kita pun hidup mengucapkan kalimat tauhid. Contohnya, kita ikut tahlil di rumah orang. La ilaha illallah. Lah berhenti orang tapi hati kita lagi hidup deh. Ada deh nyebut mengucap la ilaha illallahnya. Itu artinya kita sudah ada kerinduan kepada Allah. Jadi jauh tiada antar, dekat tiada sekutu, hidup batin kita menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka habislah materi kita untuk perjalanan torekohnya. Masuk kita nanti Sabtu depan insyaallah masuk kepada hakikat dalam ilmu tauhid. Wallahu a'lam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, siapa nak bertanya silakan. Bebas pertanyaannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bulan Ramadan dalam artian menahan lapar, minum dan dari segala yang membatalkan. Itu syariat apa? Tapi kalau puasa orang makrifat, macam mana ya Pak? Makrifat, hakikat macam mana ya? Puasa. Kita lihat kadang-kadang puasa itu hanya puasa baik, kadang-kadang menahan lapar baik, tapi tidak pernah apa. Bagaimana supaya kita itu mengikuti orang-orang yang tahu? Jadi memang benar hakikat berpuasa pada zahirnya ada puasa orang awam, tingkatan orang awam. John kan, tingkatan orang awam itu maknanya kita. Kalau kita nih kalau mampu nahan lapar, haus, hubungan suami istri di siang hari, itu pun alhamdulillah sesuai kemampuan kita. Kemampuan yang khawas. Puasa khawas, puasa orang yang menjalankan torekoh. Di mana syariat zahirnya sudah terlaksana, maka dia menyempurnakan syariatnya tadi. Zahirnya pada orang awam, batinnya pada orang torekoh, di mana 7 makom batin itu berpuasa. Artinya mencegah dari perbuatan dengki, hasad, hasud, kasar masakoa. Kalau orang puasa batin itu, bersihkanlah hati, jangan berprasangka buruk kepada makhluk Allah. Kalau berprasangka buruk kepada makhluk Allah, artinya kita berprasangka buruk pada pencipta alam semesta ini. Itu puasa yang dikatakan khawas. Ma'rifat hakikat khawasul khawas, para anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul, khawasul khawas, para wali-wali Allah. Kalau wali Allah, la tahab wa la tahzan, innallah ma'ana. Dia semata-matanya karena Allah. Tidak ada lagi prasangka yang buruk kepada makhluk Allah, tetapi dia bersandar hanya semata-mata kepada Allah. Menerima pemberian Allah berupa kebaikan, alhamdulillah. Menerima semua ujian Allah, diucapkannya alhamdulillah. Menerima segala kedukaan yang sangat mendalam pun jawabnya alhamdulillah. Mampukah kita orang yang khawasul khawas? Maka berpuasanya orang yang khawasul khawas, kita melakukan ya wasta'inu bis sabri was shalah. Tolong menolonglah dalam kesabaran. Kesabaran itu puasa maknanya. Maknanya secara detailnya makna puasa. Puasa zahir batin yang tadi. La tahab wa la tahzan tadi. Khaufun wa la yahzanun tadi. Yang selalu
merasa kebahagiaan yang saadah pada kalbunya, pada hatinya, memandang semua pemberian Allah, baik buruk, susah, senang, semuanya dia tidak pernah merasa susah. Dia selalu mengucapkan hamdalah, kepada mensyukuri semua pemberian Allah. Kalau kita siap belum? Jadi pilih kita mana anak belajar. Kita orang awam puasanya nahan 8 menit, ya alhamdulillah daripada di puasa. Hanya kita ini kan ditutup sumbengnya banyak. Sholat zuhur tadi sumbeng apa? Seperti Haji Hamidin hari Jumat. Hari Jumat kan nengok budak bisa Rok matalah mulai bilang, nah, hati langsung sumbeng puasa, belum sabar, agi kontak agi kepada keributan anak. Hauqolahnya belum ada, maka kalau orang ada makrifat dalam doanya dia banyak doa deh. Yang didoakan alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa Muhammad, la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billah, walhamdulillahirabbil alamin. Sanggup deh kita. Sanggup deh doa kita ngek 3 macamnya lah. 3 kali mengucapkan hauqalah. 3 retak deh kira makmum. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wal akhirin. La haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billahil azim, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Dan 3 kali kita baca ya. Sanggup deh imam makmum ke imam. Masa kita dia minta palayan sekakar ya. Pasti jawabannya. Padahal hakikat yang sebenarnya itulah diri kita. Kenapa? La maujud illallah, dia yang ada pada kita semuanya hanya anugerah pemberian Allah. Jadi jawabannya itu. Jadi hak Allah memberikan, hak Allah memberikan. Tapi orang belum sanggup sampai ke siapa doanya. Itulah doa yang paling mustajab sekali. Tidak ada doa yang lain. Hanya kita orang awam perlu pakai Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita orang awam, ya Allah hagin nak masuk surga. Ada minta jauh dari neraka, kata Abi Nawas. Apa nih si era Abu Nawas apa? Wala afa'alan nar. Kuda sanggup ya Allah kau malu ya Allah masuk surgamu ya Allah. Kenapa? Kuda cocok. Kok enggak ya Allah masuk nerakamu? Kenapa? Sakit. Nak apapun, nak dekat ke jadilah. Hayahnya nabinya. Jadi kita hauqalah itu sebenarnya pintarnya Abu Nawas membawakan syair sehingga kita mengerti makna-makna makrifat yang terdapat di dalamnya. Nah itulah intinya. Jadi puasa mana anaknya? Kalau dosa puasa deh lah kali, doa tadi ya. Coba kita berdoa nih ya. Sudah subuh, Allahumma shalli ala Muhammad la haula wala quwwata illa billah. 3 kali tutup udah ya. Bertanya orang yang apa doa anak ya katanya dia minta apalah. Oke. Itu maknanya terus paman 2 kali. Waalaikumsalam. Jadi macam mana kaitannya Ahmad, Muhammad dan Alhamdulillah. Ahmad itu alif itu ketentu. Sedangkan Muhammad mim itu adalah batin. Ya Alhamdulillah Rabbil alamin, segala puji bagi Tuhan Subhanahu. Kait dengan alhamdulillah. Begitu kan? Sudah itu kaitan dengan 25 Ramadan itu malam Lailatul Qadar macam mana? Kalau agak kurang. Kalau malam-malam yang lain itu bagaimana? Alhamdulillah itu adalah dari tafsir lama nih, tafsir orang tua dulu. Alhamdulillah batang tubuh kita. Huruf alif itu ada pada diri kita. Iya, huruf alif itu ada pada diri kita yang kita laksanakan sholat syariat, sholat tarekoh,
Salat hakikat ma'rifat. Paham? Kalau nyatu berarti tiga itu apakah sudah sampai ketika marifatnya? Mata yang memakai yang benar alhamdulillah itu, puji itu bagi hati kita bermakrifat kepada Allah. Yang benar makrifat adalah batang tubuh kita. Dari mana kau dapat dah? Kalau tidak mendapatkan dari batang tubuh yang Allah izinkan oleh akal pikiran kita. Paham maksudnya? Bermakrifah. Sekarang paman orang eleng bermakrifah deh. Orang eleng bermakrifah deh. Orang duduk tafakur bermakrifah deh. Bermakrifah, tapi batang tubuhnya tidak sholat. Hanya ingat saja. Dan batin menyatu. Jadi jasmani itu alhamdulillah. Ruhani itu lillahi. Jadi dalam tafsir rahasia Al-Fatihah itu alhamdulillah adalah tubuh kita, lillahi itu adalah nyawa kita. Alhamdulillah nyawa, tubuh dan nyawa kita Rabbil alam yang memelihara 4 alam. Alam nasut, alam lahut, alam jarub, alam malakut. Menjaga 4 alam ini. Alam lahut, alam nasut, alam malakut, alam jabarut, alam lahut, alam ketuhanan. Yang kita ambil alam ketuhanan di saat kita sholat. Paham belum? Rabbil ala kupasan alhamdulillah rabbil alamin. Jadi jasmani rohani kita terdapat dalam 4A. Ada alam hewani, ada alam syaitoni, ada alam gerak bahasa kitanya, ada gerak nafsi, ada gerak syaitoni, ada gerak malaki, ada gerak latifur robbani. Itu alhamdulillah rabbil alaminnya. Ya, hanya kepada alhamdulillah jasmani roha. Alhamdulillah batang tubuh kita, rohani kita adalah hati kita, nyawa kita. Jadi bacanya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah yang sholat itu bersyukurnya alhamdulillah kan kata-kata syukur. Kata syukur itu adalah ucapan, ungkapan zohir kita yang mengungkapkan, ucapan kita mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, At-Tahiyat. Itu zahir kita, ucapan kita, namanya tubuh kita. Batin kita tadi mengingat kebesaran Allah dalam sholat. Jadi jasmani rohani. Maka rangkaian itu dikatakan alhamdulillah. Apa hubungannya dengan Lailatul Qadar? Maksudnya malam ke-25 itu 5 itu malam ke ada batang tubuh kita menerima pengetahuan mengenal Allah. Paham loh maksudnya? Jadi Lailatul Qadar tanggal 5 batang tubuh kita mengenal Allah. Batang tubuh kita ini mengenal Allah. Malam ke-25. Kalau kena secara asalnya, asal daripada zat Allah, huruf alif Allah, maka nyawa bagi kita. Kalau kita kembali ilmu asal, jadi alif Allah, Allah tunjukkan zatnya, nyawa bagi kita. Huruf zohirnya mim Muhammad. Nah, kalau ala kasih ya, Irwan itu, agak nih. Ustaz terkait tentang kosam. Apa? Terkait tentang kosam. Kosam sumpah. Janji atau sumpah. Ini kan saat sholat itu kan kita langsung berinteraksi dengan Allah. Ya. Saat interaksi itu kan dalam sholat itu kita di dalam doa kita gitu salat kita berinteraksi dan menyampaikan itu kepada Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau memanai itu bagian dari janji kita kepada Allah. Karena kita mengatakan kepada Allah, wajahku wajhiya, aku hadapkan wajahku kepadamu Tuhan alam semesta dengan tunduk sebenar-benarnya mengikuti agamamu. Inna sholati, sesungguhnya hidupku, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, tidak lain tidak bukan hanyalah untukmu ya Allah. Nah, itu kan kalau memanai bagian dari qasam, bagian dari janji. Nah, pertanyaannya, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita sering melanggar janji itu. Nah, kalau dalam qasam itu kalau kita janji kan ada kafaratnya kan. Nah, bagaimana hal gitu kan? Hak kafaratnya. Gitu kan? Kita Ya pertanyaan itu kafaratnya. Apa kafaratnya? Tebusannya. Maka kata Allah, kan jawabannya di sini. Aman kana yarju al-qurbihi falyaman aman soleha. Wala yus, maka pada kata la uskuruni askurkum wala takfurun itu tadi kita sudah akad janji kepada Allah, bertawajuh namanya kalau kami di Motorekoh itu bertawajuh kepada Allah. Ini wajah tuh di atas bimbingan hati kita, rohani kita melalui guru mursyid. Guru mursyid membimbing kita dan kalimat tauhid la ilaha illallah, qasam itu berjanji. Kalau bahasa tarekahnya apa? Bai'at. Telah dibaiatkan antara hati rohani guru menyambung kepada murid, murid menyambung pada guru, guru menyambung pada guru, guru menyambung guru, sampailah kepada junjungan kita Rasulullah. Itu baiat kita tadi, qasamnya. Maka wala takfur, jangan kita menyekutukan Allah. Wala yusrik bi ibadatihi ahada, dan ibadah itu jangan kita menyekutukan Allah. Tadi pada saat kita bertawajuh, kita mengatakan qasamnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah wa mamati lillahnya itu billah lillah fillah. Maka yang Nabi lillah dengan billah itu qasam kita, ikat perjanjian. Wala yusrik bi ibadi, janganlah kita menyekutukan Allah dalam ibadah kita. Apa? Jangan riya, jangan berprasangka buruk. Terima apa dia salatku dia. Kalau kita sudah sikit berkataan terima apa dia salatku dia, itu yusrik bi ibadati. Syirik dalam ibadah kita bukan artinya apa? Qasamnya meragukan keyakinan kita berhadapan kepada Allah. Paham belum? Itu saya ngembang yang jauh deh dalam ibadah kita. Ikhlas deh kita. Apa? Iya. Ikhlas deh kita sedikit untuk diri kita. Mukhlisin al-huddin itu. Ada pertanyaan di hati kita. Kalau ada pertanyaan nanti kita masih terganjal, belum masih ingin mengharapkan panggilan orang lain. Itulah yang aku katakan tadi. Maka kita perlu belajar. Maka belajarnya orang batin itu pada saat Bismillahirrahmanirrahim, batinnya Allah. Jadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dalam hati kita, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Amin. Hakikat pada amin tadi bukannya ilahi anta maksudi, maksud makna daripada amin itu hakikat batin kita, hanya engkau lah yang dimaksud, ridhokannya apa yang kau kerjakan ya Allah. Diamnya kita sebenarnya napas di batin kita, darah kita ini memompa Allah, napas kita memompa Allah tadi.
Baru Bismillahirrahmanirrahim zahirnya. Dan saat jeda makmum membaca Al-Fatihah, kita tadi hati kita terjaga dengan kalimat zikir ismu zat. Paham nih maksudnya? Nah sekarang kau beri pengetahuan datin, no? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kami belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita kan 7 titik batin itu harus ingat ismu zat. Allah, 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 Allah. Jangan putus. Nah, kita perlu belajar ya. Perlu belajar ya. Tapi kami perlu belajar dan praktek dulu supaya konsen. Kalau langsung dia tidak perlu lagi. Masa dia sembahyang pakai tak nih? Apa tuh orang belajar sembahyang tak nih? Oh, ngapa enggak kata orang saleh pakai total di kepala, total di badan. Maksudnya melatih, mempraktekkan supaya 7 titik batin kita hidup dalam. Nah, zahir tubuh kita yang mendengarkan bacaan Fatihah itu siapa? Kita yang mana? Yang mendengarkan semua anggota tubuh kita itu 7. Yang 7 tadi. Mata kita mendengar menjadi saksi, kulit tubuh kita mendengar menjadi saksi seluruhnya, telinga kita mendengar menjadi saksi, semua 7 anggota zahir kita menjadi saksi. Nah itulah 27 Ramadan. Tanya belum? Yang mana kata dapat di sini lah dapat. Ya, nah itulah maknanya. Oke, siapa tanya lagi? Oh minta maaf nih. Ada jam 7 sudah selesai karena kok ada orang lah pesan daging nih kok deh. Sekitar 38 kilo. Ya. Nah, kau nama nih? Kebetulan kan kita dulu masuk kantor lupa dulu. Iya. Ini bukan pertanyaan, ini pernyataan. Jadi saya tidak membicarakan masalah vertikal, saya lebih condong ke horizontal. Kita kan lama di Separuh Madu Pak ya. Kita banyak numpang dari rumah Pajang, Pak sama ini. Mereka semua sudah meninggal semua Pak. Iya. Termasuk di Pak ini. Cuma kalau Bapak memang kebetulan di Separuh Pak, tolong Bapak mampir rumah istri Pak ini masih hidup Pak. Insya Allah. Seperti ya, yang sering tolong Bapak dulu Ya. Pak. Sorry, tayat. Tolong bantu Pak, saya kadang-kadang rindu Pak masa-masa yang lalu Pak. Kita belum ada apa-apanya, malah saya rindu saja hal yang dulu Pak. Jadi kalau memang ada waktu, ada kesempatan Bapak bisa kebetulan Mengajang. ya. Insya Allah. Mampirlah ke rumah Pak Bumbar Pak. Insya Allah. Mohon itu aja Pak. Oke, Ini insya Allah. pernyataan Pak, bukan yang pertanyaan. Ya, insya Allah ada karena kulah lama dek bermis. Iya. Karena pertama kali uzur. Dan soalnya kadang-kadang kan Bapak berseru bermin katanya. Dan wah pergi lah. Lah bertahun panjang dek bermis. Kalau biasanya menanakku singgah. Insya Allah. Oke, yuk ya lah. Insya Allah amanah nih. Insya Allah kalau anakku singgah. Oke, ada yang tanya lagi? Silakan. Ayo. Masalah tasawuf. Ini tasawuf ini ada tasawuf sofiah. Katanya yang tasawuf sofiah itu adalah aliran satu, benar? Sufi ini ada 2 macam. Tasawuf itu bahasa sopaya supu sufia. Sebenarnya siko kata, satu akar terjadi perubahan kata dari tasawuf. Asal kata sopaya sufu, sauf artinya sup itu berbaris. Sup itu artinya barisan pertama. Ada tasawuf itu orang yang pada barisan pertama. Satu orang, kalau orang Indonesia bahasa tasawuf lain sufi. Sufi itu susah pikir. Kalau sufiah aliran tasawuf, aliran orang-orang yang menjalani
jalan torekoh. Tasawuf torekoh. Torekoh itu sesat enggak? Tergantung guru mursyidnya. Kalau guru mursyidnya itu mengarah kepada kesyirikan, maka torekohnya sesat. Kalau mursyidnya itu baik, mendapatkan rantaian yang lurus sampai ke belah Rasulullah dari misalkan Naqsabandi. Kalau kami Naqsabandinya dari Syekh Jabat Malik, Syekh Jalaluddin, sampailah Ali Ridho, sampailah kepada Mahuddin Muhammad Mahuddin An-Naqsabandi, sampai silsilahnya kepada Abu Bakar As-Siddiq sampai kepada Rasulullah. Artinya Abdul Jabbar Malik mursyid yang ke silsilah yang ke-34. Kalau orang belajar berdasarkan nasab, berarti kita ada perlu pakai nasab deh. Yang penting bimbingan guru itu terarah deh. Kenapa banyak sufiah yang tersesat? Karena tidak belajar ilmu tauhid. Mereka belajar ilmu torekoh, ilmu amalan batin, tetapi tauhidnya kosong, sehingga masuklah bisikan syaiton. Kalau katakan gerak syaiton tadi masuk, maka akhirnya terjadilah kesesatan dalam torekohnya. Kenapa? Terdapat bimbingan syaiton. Paham maksudnya? Nah, itu yang terjadi. Maka pernah dikundi di kereta di Mesu, tegaskan kepada guru-guru di sana, jika belajar torekoh itu ingin jadi dukun, bukan ingin bermarifat kepada Allah. Sebab kan, oh guru, kalau dapat nenek, kalau pajak menyampi orang, pajak segala kan jadi itu salah. Orang itu mengenal Allah. Alam semesta ini menyatakan dalil dilalahnya menunjuk kita bahwa kita sebagai hamba Allah. Itulah orang ahli tarekat. Kedekatan diri kepada Allah. Bukan ingin punya kelebihannya apa namanya? Istidraj. Yang kita khawatirkan orang tarekat, orang tasawuf tadi, orang sufiah tadi larinya kepada istidraj. Tirakat menggandakan duit segala macam, ya dia perlu lagi begawi saya. Lakukan tirakat sujud. Nah, itulah yang terjadi. Ya, jadi itu yang sangat menyesatkan kita. Jadi alhamdulillah kita tidak belajar amalannya, kita belajar tauhidnya dulu. Ilmunya lebih dulu. Setelah ilmunya kita mumpuni, baru kita terapkan praktek amal. Orangnya belajar praktek amalan, tidak belajar pengetahuan. Nah, itu yang terbawa penyakit namanya penyakit batin. Oke Pak ya, mohon maaf izin ya karena sudah siang, maupun janji jam ibu-ibu pengajian sini lah nak pesan daging kemarin. Ya astagfirullahaladzim min kulli dhanbin wa min sama'i wa basari wa kalami wa fuadi innahu wal ghafur. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jalna bi rahmatika ya alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.